Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar bersama materi fisika. Hari ini kita akan belajar meneruskan yang kemarin tentang gelombang. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang gelombang berjalan, maka hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita tentang gelombang stasioner. Oke, kemarin ini sudah, gelombang berjalan juga sudah kemarin. Sekarang kita akan bahas tentang gelombang stasioner. Nah, kalau kemarin gelombang berjalan itu memiliki amplitudo yang sama di setiap gelombangnya, ya, dimanapun amplitudonya sama. Nah, kalau gelombang stasioner itu terjadi jika dua gelombang yang sama, yang koheren dengan arah rambat yang berlawanan bertemu pada suatu titik, ya, sehingga dia akan menghasilkan superposisi gelombang. Nah, hasil superposisi gelombang itu yang disebut dengan gelombang stasioner. Jadi, nah, untuk gelombang stasioner ini dibagi dua. Ada yang pada ujung terikat, jadi si talinya ini kita ikatkan pada suatu batang, ya, atau apapun itu diikatkan di sini. Yang satu lagi, nah ini, jadi ujungnya diikatkan, cuman dia bebas, ya, tidak diikat mati, ya, tapi dia bebas naik turun. Oke, kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu pada gelombang stasioner pada ujung terikat. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Jadi kita punya sebuah tali, kita ikatkan mati pada sebuah ujung, ya, di ujung ini terikat mati. Kemudian kita getarkan ke atas ke bawah. Nah, kita getarkan ke atas ke bawah sehingga menghasilkan suatu gelombang. Gelombangnya gelombang transversal, ya. Jadi ini gelombang datang, ini gelombang datang, ya, seperti ini sampai di sini, ya, sampai di sini. Nanti akan ada gelombang pantul yang dihasilkan dari ujung terikat ini, sehingga akan menghasilkan gelombang seperti ini. Amplitudonya sama, ya, cuman arahnya berbeda. Ya. Yang gelombang datang ke kanan, gelombang pantul ke kiri, ya. Nah, ini seperti ini, akan dihasilkan seperti ini, sehingga akan terlihat seolah-olah terbentuk sebuah ini, ya. Nah, ini yang disebut dengan perut, ya. Gabungan antara bukit, ya, bukit gelombang datang dengan bukit gelombang pantul pada amplitudo yang sama, pada panjang gelombang yang sama, maka akan menghasilkan perut, gitu. Perut. Kemudian di sini, nah ini titik ini akan dihasilkan apa ini? Simpul, gitu. Nah, ini ciri khas dari gelombang stasioner itu memiliki perut dan simpul, gitu. Nah, seperti ini. Ini ceritanya. Nah, gelombang Y1 itu gelombang datang. Dari sini akan dihasilkan ini A sin omega T min Kx. Kenapa? A sin omega T min Kx, ya. Di sini plus A-nya karena ke atas dulu, ya. Kemarin di gelombang berjalan ke atas dulu itu A-nya plus, ya. Ini min. Kenapa min? Karena bergerak ke kanan. Bergerak ke kanan karena min. Kemudian Y2 ini, nah ini bukan Y1, ya, ini Y2. Jadi ini Y2 itu gelombang pantul. Gelombang pantul itu min A karena ke bawah dulu, ya. Karena ke bawah dulu. Jadi kita nanti lihat saja bentuknya seperti apa. Kalau di sini Y2-nya min dulu. Nah, karena min dulu berarti ke bawah, ya. Min A sin omega T plus. Kalau plus itu ke kiri, ya. Arah rambatnya ke kiri kemarin di gelombang berjalan. Nah, karena gelombang stasioner itu menghasilkan superposisi gelombang, maka superposisi itu perpaduan antara Y1 dengan Y2.
maka akan dihasilkan persamaan simpangan gelombang stasioner pada ujung terikat seperti ini. 2A sin Kx cos omega T. Besar. Nah, jadi sekali lagi persamaan simpangan gelombang pada stasioner pada ujung terikat itu dihasilkan ini hasil dari superposisi atau perpaduan antara Y1 dengan Y2, sehingga YP sama dengan 2A sin Kx cos omega T, ya, atau A aksen cos omega T. Aksen itu amplitudonya, ya. Jadi amplitudo itu 2A sin Kx. 2A sin Kx itu amplitudo gelombang stasioner. Nah, X itu jarak titik P dari titik pantul, gitu ya. Jadi titik pantul ini titik pantul, ujung B ini titik pantul, ya. Nah, X itu ke sininya kemana, gitu ya. Dari sini ke sini itu X, gitu ya. Jadi X itu bukan dari arah getarnya, tapi arah pantulnya dari sini, ya. Kemudian K bilangan gelombang yang kemarin. Nah itu jadi persamaan gelombang stasioner pada ujung terikat, ya. Nah, ini perlu dipahami, gitu ya. Perlu dipahami 2A sin Kx cos omega T. Oke, selanjutnya. Nah, karena tadi dihasilkan perut dan simpul, gitu ya. Nah, di mana jarak simpul atau jarak perutnya? Nah, ini untuk jarak simpul, ini titik simpul, Nah, ini syaratnya. Titik simpul terjadi jika amplitudonya, jadi 2A sin Kx-nya itu sama dengan 0, atau Kx-nya itu sama dengan N kali Pi-nya. N itu adalah letak titik simpulnya, simpul keberapa. Nah, simpul keberapa? N itu dihitungnya dari sini. N ini 1, ini titik simpul 2, ini titik simpul 3, gitu ya, dan seterusnya. Seperti itu, ya. Nah, jadi untuk mencari di mana letak titik simpul atau X-nya di mana, maka X-nya itu sama dengan N-1 dikalikan dengan setengah lambda, ya. Dengan X jarak simpul dari ujung terikat, ya. Ingat, ya, X-nya itu dari sini awalnya, ngitungnya ke sana, bukan dari sini. Kemudian N itu tadi sudah, ya, letak titik simpul ke berapa? Ke 1 di sini, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, dan seterusnya, ya. Itu N-nya. Jadi N-nya itu dihitung pertama kali dari titik pantulnya atau di ujung terikatnya. Lambda itu panjang gelombang stasioner, ya, panjang gelombang. Nah, itu untuk mencari titik simpul. Ingat, ya, ini untuk mencari titik simpul. Ya, untuk mencari titik simpul. Titik simpul itu ingat, ya, titik simpul itu yang nih. Nah, ini titik simpul, ini titik simpul, ini titik simpul pertama, titik simpul kedua, ini ketiga, gitu, ini keempat, ini kelima, gitu, dan seterusnya. Nah, ini adalah perutnya. Ini perut ke-1, ini perut kedua, perut ketiga, gitu, ini perut keempat, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang di mana letak perutnya? Untuk letak perut, nah, untuk letak perutnya, oke. Nah, untuk letak perut ini sama simbolnya X, gitu. Kalau di buku lain dicari, nah, letak perut gelombang itu terjadi jika 2A sin Kx, yang A nya itu sama dengan 1, atau Kx dengan N setengah Pi, ya. Sehingga secara umum
letak perut pada gelombang stasioner ujung terikat ini 2n-1 kali 1/4 lambda ya. Jadi 2 kali n, letak perutnya perut keberapa? Kalau kita ingin mencari perut pertama berarti 2 kali 1 min 1 gitu, berarti 1/4 lambda. Nah, di mana 1/4 lambda? 1/4 lambda itu di sini kan. Jadi dari sini ke sini. Nah, itu letak perut pertama, betul kan nih? Letak perut pertama itu di sini. Nah, itu ya. X jarak perut dari ujung terikat, n-nya, lambdanya ya. Nah, itu gelombang stasioner pada ujung terikat. Oke, selanjutnya gelombang stasioner pada ujung bebas. Nah, kalau pada ujung bebas, jadi sekali lagi ujung bebas itu ujung yang satunya diikatkan ke batang tapi tidak terikat secara mati ya. Kalau yang ini tadi mati, dimatikan, pokoknya ini tidak bisa bergerak. Kalau ini cuman diikatkannya tapi dia tidak mati gitu, bisa bergerak. Jadi ketika ini tali ini kita getarkan, maka di sini ada gelombang datang ya, gelombang datang. Nah, gelombang pantulnya ini seolah-olah akan mengikuti ya, akan mengikutinya, jadi akan mengikuti. Nah, itu gelombang stasioner pada ujung bebas ya. Nah, Y1-nya A sin omega T min Kx ya. Y2-nya sama dengan min A sin omega T plus Kx ya. Sehingga diperoleh persamaan. Nah, ini supaya kita lihat perbedaannya. Oke. Ini 2A cos Kx sin omega T gitu ya, atau A sin omega T ya. Nah, lihat perbedaannya antara ini ya, dengan oke ya. Kalau ini sin Kx cos omega T, kalau ini cos Kx sin omega T gitu ya. Jadi kebalikannya, kalau di sini sin itu Kx, kalau di sini sin itu omega T pada ujung bebas gitu ya. Nah, kalau A-nya sama 2A cos Kx gitu ya. Cos Kx. Kalau ini cos Kx, kalau di sini sin ya, yang ada Kx itu sin. Kalau di sini 2A cos Kx amplitudo gitu ya, pada ujung bebas. Ya. Jadi ini persamaan untuk mencari persamaan gelombang stasioner pada ujung bebas ya. Seperti itu. Nah, di mana letak ujung di mana letak simpul dan perutnya. Nah, kita lihat sama ya, titik simpul itu terjadi jika 2A cos Kx, kalau tadi 2A sin Kx, kalau ini di ujung bebas itu 2A cos Kx sama dengan 0. Sehingga secara umum, nah ini X 2N min 1 1/4 lambda. Nah, ini untuk mencari titik simpulnya. Titik simpul. Nah, untuk mencari sama ya, n-nya adalah simpul ke n. Simpul ke n. Kalau di sini x-nya, nah kalau di sini letak perutnya. Letak perutnya x sama n-1 setengah lambda. Ini letak perut ya, letak perut. Nah, kalau kita lihat perbedaannya ya, perbedaan antara letak simpulnya ya. Lihat ini x itu n-1 setengah lambda ya. Ini 2n-1 1/4 lambda ya. Nah, letak perut pada ujung terikat itu sama dengan letak titik simpul pada ujung bebas ya. Sekali lagi, ini letak perut pada ujung terikat itu
persamaannya sama dengan letak titik simpul pada ujung bebas. Nah, lihat, ini titik simpul n-1 setengah lambda itu sama dengan letak perut pada ujung bebas n-1 setengah lambda. Oke, untuk mempermudah saja, biar tidak tertukar, biar tidak tertukar. Nah, itu persamaan pada stasioner, gelombang stasioner itu seperti itu. Nah, sebagai contoh, kita di sini coba ada ini ya. Nah, kita lihat yang ini. Oke. Suatu gelombang stasioner memenuhi persamaan Y sama dengan 0,2 cos 2 px sin 40 pt dengan X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Jarak perut ketiga dari ujung pantul adalah, berarti ya sekarang kita lihat dulu bahwa di sini Y sama dengan 0,2 cos 2 px. Kita tebelin dulu. Oke. Y sama dengan 0,2 cos 2 px sin 40 pt. Nah, maka ini sama dengan Y sama dengan A cos kx ya, yang X itu kan kx ya, sin 40 omega sin ini sin T itu omega ya, omega T. Nah, maka dari persamaan ini kita bisa lihat apakah ini ujung bebas atau ujung terikat. Cos kx, nah, maka kita lihat saja ya, cos kx. Kalau ini sin kx, ini cos kx, maka pada ujung bebas gitu ya. Maka ini ujung bebas ya. Maka pada ujung bebas. Nah, pada ujung bebas untuk mencari jarak perut ketiga. Nah, jarak perut ketiga. Oke, kita lihat dulu perut itu bagaimana. Nah, ini perut ya. n-1 setengah lambda. n-1 setengah lambda. Oke, lihat sini. Untuk mencari perut n-1 kali setengah lambda ya. Nah, maka n-nya, karena n-nya itu jarak perut ketiga ya, jarak ketiga, maka n-nya kita tulis 3 min 1, ini setengah kali lambda. Maka 3 kurangi 1 2 kali setengah lambda. Maka ini perut ketiga itu, maka X n sama dengan 3 itu adalah lambda, sama dengan lambdanya ya. Nah, berapa lambdanya? Nah, lambdanya itu kan kita bisa cari dari K sama dengan 2pi per lambda kan gitu ya. K-nya berapa? K-nya ini kita lihat ke sini, cos kx kan. Nah, K-nya 2pi. Maka lambda sama dengan 2pi per K. Maka lambda sama dengan 2pi per 2pi. Maka lambdanya 1 meter. Ya, maka lambdanya itu 1 meter. Nah, ini berarti yang ini hasilnya.
jarak perutnya. Kx n sama dengan 3 sama dengan 1 meter ya, karena sama dengan lambda. Nah, itu untuk mencari bagaimana mencari letak perut. Dan nah, sekarang ini coba kalian kerjakan nanti. Nah, ini ada soal. Nah, ada soal ini ya. Persamaan gelombang stasioner dirumuskan dengan ini bang soalnya. Nah, dan ini ada 3 soal, 1, 2, 3, 4 ya. 4 soal, silakan dikerjakan ya. Ini nomor 1, berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Akan dikerjakan ya. Oke, itu saja yang dapat disampaikan untuk hari ini. Selamat belajar. Silahkan dipelajari videonya dan dikerjakan latihan soalnya supaya lebih paham lagi. Oke, itu saja yang dapat disampaikan untuk hari ini. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.